Yo, what's up homies? Kali ini gue akan memberikan kalian pembahasan tentang Clash-O-Rama. Memang apa sih Clash-O-Rama itu bang? Well, kalian tahu Clash of Clans kan? Yaitu game tentang mengembangkan wilayah kita masing-masing dan saling menyerang satu sama lain. Game yang sangat ikonik ini ternyata memiliki kartun juga guys, yang berjudul Clash-O-Rama. Clash-O-Rama berfokus ke karakter-karakter di game Clash of Clans dan akan memperlihatkan kita bagaimana kehidupan mereka. Ya, gue pikir ini adalah kartun yang sangat menarik guys, karena dulu gue sempat bertanya-tanya, apa sih yang dilakukan para warga ataupun peleton lainnya di desa kita saat kita semua offline, dan kartun ini setidaknya memberitahukan kita semuanya. Sayangnya kartun ini tidak memiliki cerita utamanya guys, dan setiap episodenya itu tidak saling berhubungan. Yang akan disajikan di sini adalah berbagai tingkah lucu dari para peleton-peleton di dunia Clash of Clans, yang terkadang juga menyebabkan banyak masalah. Nah, untuk kali ini gue bakal membahas episodenya yang paling disukain aja ya guys, karena ya seperti yang gue bilang tadi, nggak ada cerita utamanya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai cuy. Oke, sesuai dengan playlist Clash of Clans Indonesia, episode yang bakal gue bahas itu berjudul Hari Kelahiran Baby Dragon, Hilang Dalam Donasi, dan terakhir berjudul Rocky dan Her. Episode yang pertama berjudul Hari Kelahiran Baby Dragon. Episode dimulai di suatu desa dengan Town Hall level 7. Seorang wallbreaker yang sangat depresi berniat untuk melompat dari atap Town Hall. Untungnya Wizard berhasil membujuknya untuk turun karena masih banyak orang yang menginginkannya untuk hidup. Salah satunya adalah bom bernama Sparky ini. Si Wallbreaker lalu turun dan berpelukan dengan Sparky, lalu mereka meledak bersama. Ya, sama aja mati guys. Di sisi lain, para peleton lain mendapat berita kalau bakal ada peleton baru. Mereka lalu pergi ke barak untuk menantikan sang peleton baru itu. Sementara itu si tukang ini malah nggak sengaja nginjak jebakan dan terlempar ke desa lain. Di desa itu ada balon yang berniat untuk menjelajahi lautan karena dia percaya di ujung laut sana pasti ada harta karun. Sang ratu dan para peleton lain mendukung niat si balon itu. Singkatnya, balon itu pergi sendirian menjelajahi lautan. Dia sempat melewati dunia Heyday serta dunia Bomb Beach. Daratan! Hah, tidak ada emas. Lihat, semua hal yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. 27 hari dia berlayar dan dia mulai menyesali tindakannya itu. Hingga seekor burung menghampirinya dan menemaninya untuk berjelajah kembali. Dan pada akhirnya dia menemukan desa yang sangat kaya raya. Tapi ternyata itu desa asalnya guys. Jadi perjalanannya selama sebulan ini hanya menjadi bahan lelucon bagi teman-temannya, karena hasilnya nggak ada. Kembali ke desa yang pertama tadi, para peleton masih menunggu nih sang peleton baru itu. Beberapa dari mereka juga bersinggah di Town Hall, di mana Barbarian dan Hawk Rider menonton acara tentang desa yang hancur akibat tidak diurus oleh sang pemilik. Ya, mungkin sang pemilik lagi sibuk dan tidak sempat untuk online. Tapi pada akhirnya desa itu diperbaikin lagi, meski tetap hancur lagi. Ya, soalnya diserang cuy. Singkatnya, sang peleton baru akhirnya matang, dan dia adalah Baby Dragon. Karena sambutan dari peleton lain, si Baby Dragon sangat kaget dan mulai memuntahkan banyak bola api, menyebabkan bencana kecil-kecilan terjadi. Dan tamat. Episode yang kedua berjudul Hilang Dalam Donasi. Episode dimulai di suatu desa. Para archer dibangunkan oleh ratu untuk memulai latihan. Semua harusnya berjalan normal sih, tapi ada satu archer yang sangat pro. Dia bernama Jenny. Tapi bukannya dikagumi, Jenny malah dianggap buruk karena sikapnya yang sangat arogan. Ratu menegurnya dan menyuruhnya untuk tidak menjadi orang yang egois. Puncak masalahnya terjadi di hari penyerangan desa Cowboy. Jenny dengan sikap egoisnya maju sendirian dan meratakan desa Cowboy itu. Yang lainnya ikut membantu sih sebenarnya, tapi yang MVP di sini adalah Jenny. Ratu semakin kesal nih karena tingkah Jenny yang sangat egois. Sementara Jenny, ya dia malah makin egois guys, dan terus melawan argumen dari Ratu. Makanya pada saat pertemuan klan, desa Kitten Lover meminta sumbangan 2 barbarian
1 giant, dan 1 PK. Desa Clan Destiny pun bersedia untuk menyumbangkan 2 barbarian, 1 giant, tapi mereka tidak menyumbangkan PK, melainkan mereka bakal menyumbangkan 1 archer terbaik mereka, yaitu Jenny. Desa Kitten Lover pun menerima tawaran itu dengan gercep. Setelah pertemuan, para peleton yang disumbangkan pun bersiap untuk diantar ke desa Kitten Lover. Tapi di tengah perjalanan, kereta mereka diserang guys oleh sekelompok perompak Hawk Rider yang ternyata berasal dari desa Cowboy yang sebelumnya dihancurkan oleh Jenny. Raja desa Cowboy sangat dendam terhadap Jenny karena menyebabkan kemiskinan di desa Cowboy serta menyebabkan luka di pipinya. Desa Clan Destiny mendapat kabar kalau peleton mereka ditahan oleh perompak dan itu menyebabkan kekacauan di pertemuan klan. Mereka berniat untuk mengganti peleton yang ditahan dengan 40 goblin. Tapi tentu itu menjadi ide yang buruk karena siapa yang menerima 40 goblin gitu? Ratu mencoba untuk bernegosiasi dengan Raja Cowboy untuk mengambil kembali Jenny. Tapi itu ditolak guys. Di sisi lain, Jenny yang sudah menjadi milik desa Cowboy mulai berlatih dan tetap menjaga sikap egoisnya. Makanya dia dipenjarakan akibat sikapnya itu. Di penjara, dia bertemu dengan Wallbreaker yang menolong Jenny untuk keluar lewat lubang rahasia. Di saat Jenny berusaha kabur nih, sang ratu mulai muak karena dia tidak ingin dikeluarkan dari klan atas apa yang dia lakukan. Dia memutuskan untuk menyusup ke desa Cowboy untuk merebut kembali Jenny-nya. Awalnya itu berjalan dengan lancar, Ratu dan Jenny kembali bertemu, tapi di sana mereka malah bertengkar, mengakibatkan sang Raja Cowboy terbangun. Dengan situasi ini, Jenny dan Ratu akhirnya berdamai dan bekerja sama untuk mengalahkan desa Cowboy. Dan itu berhasil. Tapi guys ya, tentu ini sangat mustahil terjadi di gamenya ya. Sang Ratu dan Jenny pulang dan bersama-sama mereka mendatangi desa Kitten Lover untuk bernegosiasi. Mereka ingin mengganti Jenny dengan 40 goblin. Tapi kali ini goblinnya bersayap. Karena sekilas terlihat sangat menarik, sang ratu dari Kitten Lover pun menerima 40 goblin terbang itu. Atau nama lainnya Goblin, kalau nggak salah ya. Di saat Jenny dan ratu dari desa Clan Destiny pergi, goblin yang terbang itu mulai berjatuhan. Ya, desa Kitten Lover bener-bener ditipu guys. Episode yang ketiga berjudul Rocky dan Herc. Episode dimulai dengan penyihir yang membimbing ketiga anak tengkoraknya. Tapi si tengkorak paling kecil selalu mendapat nasib sial guys. Pada akhirnya dia tersesat. Di sisi lain, seorang tukang ingin menebang pohon untuk mendapatkan 1000 eliksir. Tapi tindakannya itu ditentang sama healer. Karena dia tidak bisa menebang pohon itu, si tukang pun berencana untuk menebang pohon itu di malam hari saja saat sang healer tertidur. Tapi saat ingin beraksi, dia tanpa sengaja memukul tangannya pakai palu. Healer terbangun lalu menyembuhkan luka si tukang. Karena telah disembuhkan nih si tukang pun merasa berhutang budi, jadi dia tidak jadi menebang pohon itu. Pada akhirnya sih pohon itu ditebang oleh tukang dari desa lain. Pantes. Si healer merasa bersalah karena tidak becus dalam menjaga pohon, makanya si tukang yang disembuhin tadi berinisiatif untuk membuat pohon dari kayu. Setidaknya untuk membuat si healer kembali bahagia ya. Tapi lagi-lagi pohon itu ditebang oleh tukang dari desa lain. Ngeselin banget emang guys. Kembali ke tengkorak kecil, tampaknya dia bertemu dengan Wallbreaker yang berniat untuk membulinya. Si tengkorak kecil pun berlari dan kejar-kejaran pun terjadi. Kembali ke daerah desa, sebuah balon mendarat karena pengemudinya ingin memakan angsa yang nyangkut di badannya. Sementara si tengkorak memanggang angsa itu, kedua barbarian bernama Rocky dan Herc memutuskan untuk mencuri balon itu dan memulai petualangan mereka berdua. Mereka pada akhirnya mendarat di arena Clash Royale. Di sana mereka dianggap sebagai penyusup. Tapi karena komunikasi yang baik, mereka diberikan kesempatan untuk hidup. Kebetulan nih, kedua anak dari sang raja lagi ulang tahun. Jadi Rocky dan Herc memberikan balon mereka kepada kedua putri itu sebagai hadiah. Namun karena sang putri tidak tahu cara mengemudinya, kedua putri itu alhasil terbang ke atas langit. Tentu sang raja sangat marah kepada Rocky dan Herc, tapi untungnya sang raja itu memiliki hutang budi kepada raja barbarian dari desa asal Rocky dan Herc. Rocky dan Herc dipulangkan dan di sana mereka dihukum untuk membersihkan peti mayat. Di sisi lain, hasil rampasan dari desa lain pun tiba. Tapi ketiga peleton ini memutuskan untuk mencuri semua harta itu untuk kebutuhan pribadi mereka. Goblin membeli babi ici kiwir, barbarian membeli banyak hiasan,
sementara Archer membeli busur X. Pada akhirnya sih mereka memutuskan untuk menjual semuanya kembali dan mengembalikan semua harta itu ke tempat yang seharusnya. Meski pada akhirnya si Goblin mencurinya lagi dengan bantuan Ichikiwir cuy. Kembali ke tengkorak kecil yang nampaknya sudah tidak bisa kabur lagi. Untungnya raksasa tengkorak datang dan menghabisi kedua wall breaker pembuli itu. Lalu dia pun pergi. Masih ada tong tolol ini di punggungku. Entah kenapa. Ya bener guys, dia beneran bilang itu. Singkatnya si tengkorak kecil kembali ke ibunya. Meski pada akhirnya kepalanya menabrak pohon lagi dan terlempar ke samping tukang yang terguling tadi. Dan tamat. Kepalaku juga copot. Oke guys, mungkin sekian video kali ini. Jangan lupa like jika kalian suka. Subscribe jika kalian tertarik dengan channel yang membahas kartun seperti ini. Koreksi di kolom komentar jika kalian merasa ada hal yang keliru di video gue kali ini. And have a nice day.